Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas akuntansi sektor publik. Saya Anggun Suci Lestari, izin mempresentasikan pertemuan 16, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yaitu menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga pemerintah. Peran utamanya meliputi prosedur akuntan pemerintahan dalam laporan keuangan, dasar keputusan auditor atas keselarasan standar, pemahaman pengguna laporan dan peningkatan kualitas atau konsistensi, komparabilitas, relevansi, dan resolusi. Lalu tolok ukur sistem akuntansi, yaitu definisi akun, pengakuan atau akrual, pengukuran, penilaian pelaporan atau pengungkapan. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. PP nomor 24 tahun 2005, kas menuju akrual atau pendapatan belanja, kas atau aset kewajiban ekuitas. PP nomor 71 tahun 2010, akrual penuh atau semua akun akrual penuh menggantikan PP 24 tahun 2005. Akrual dengan standar pencatatan akrual penuh dalam standar akuntansi pemerintah, di mana standar akuntansi pemerintah dengan standar pencatatan kas mengarah akrual adalah standar yang mengungkapkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara kas serta mengungkapkan aset, kewajiban, dan ekuitas secara akrual. Lalu komponen SAP PP nomor 24 tahun 2005 atau kas menuju akrual. Daftar 21 standar dan buletin teknis termasuk kerangka konseptual PSAP 01-11 yaitu penyajian LK, realisasi, anggaran, arus kas, catatan LK, persediaan, investasi, aset tetap, dan lain-lain. Lalu buletin teknis 01-9. Neraca awal, penyusutan, piutang, utang, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen SAP PP nomor 71 tahun 2010 atau akrual penuh. Mirip PP 24 tahun 2005 dengan penambahan PSAP 12 laporan operasional, fokus pada penyajian lengkap berbasis akrual untuk transparansi dan akuntabilitas. Lalu PSAP nomor 1 penyajian laporan keuangan. Menyusun penyusunan LK tahunan berbasis akrual untuk pemerintah pusat atau daerah dan konsolidasi atau kecuali BUMN atau BUMD. Pendapatan atau beban diakui pada saat hak timbul aliran atau masuk keluar sumber daya ekonomi. Lalu ruang lingkup atau tujuan umum, susunan, dan isi minimal LK. Selanjutnya PSAP utama lainnya. Nomor 2, laporan realisasi anggaran atau basis kas, yaitu penerimaan atau belanja VS anggaran. Nomor 3, laporan arus kas, operasi, investasi, pendanaan. Nomor 4, catatan atas LK, yaitu transparansi dan kecerahan. Nomor 10, yaitu koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, peristiwa luar biasa. Dan nomor 12, yaitu laporan operasional atau pendapatan operasional VS program. Perkenalkan, nama saya Dea Sarira, izin melanjutkan pertemuan 17, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yaitu yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi komitmen standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecah atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian yaitu tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi yang pertama, penyusunan standar dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.
Kemudian keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Kemudian penggunaan dan kebutuhan informasi akuntansi pemerintah. Yang pertama, pengguna informasi. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Yang kedua, kebutuhan informasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Kemudian, yang C, entitas pelapor akuntansi pemerintah. Entitas lapor adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari: pertama, pemerintah pusat; kedua, pemerintah daerah; ketiga, suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksudkan wajib. Yang D, peran, tujuan pelaporan keuangan dan dasar hukum pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, peran pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyediakan informasi mengenai kecukupan pemerintah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangannya. Kemudian, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Saya Desi Anggraini izin melanjutkan pertemuan 18. Untuk pertemuan 18, standar akuntansi pemerintahan PSAP 05, PSAP 06, PSAP 07, dan PSAP 08. PSAP 05 tentang akuntansi persediaan. Di sini ada tujuan, definisi, pengakuan. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup PSAP nomor 5, yaitu tentang akuntansi persediaan yang mengatur penerapan penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum kepada entitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Terus ada definisi dan ketentuan umum. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terus ada pengakuan dan pengukuran. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikan kepengurusan berpindah. Terus PSAP tentang akuntansi persediaan juga ada pengakuan dan pengukuran. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik. Pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan ada 3, yaitu 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan. Yang ketiga ada jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Terus PSAP 06 tentang akuntansi investasi. Yang pertama, tentang akuntansi investasi mengatur perlakuan akuntansi investasi dan
pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan yang berlaku untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Bentuk dan klarifikasi investasi. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Pengakuan investasi dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan berubah piutang menjadi investasi memenuhi kriteria. Yang pertama, pengakuan investasi. Yang pertama itu pengakuan investasi entitas perlu mengkaji tingkat kepastian, menggali manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensi di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali, yaitu ada pengukuran investasi. Pengukuran investasi pemerintah diklarifikasi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan aset non-lancar. Terus metode penilaian investasi yaitu 1. Metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih, dan dapat direlasikan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Selanjutnya, pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposit, bunga obligasi, dan dividen tunai, kas dividen, diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Terus ada pelepasan dan pemindahan investasi. Pelepasan investasi merupakan pemerintah dapat terjadi penjualan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lainnya, sebagaimana perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Oke, lanjut lagi, ada pengungkapan investasi. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk menentukan nilai investasi. Kedua, jenis-jenis investasi permanen dan non-permanen. Ketiga, ada perubahan harga pasar investasi jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, ada penurunan nilai investasi yang signifikan. Kelima, ada investasi yang dinilai dengan perubahan pos investasi. Selanjutnya ada PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Yang pertama itu tujuan dan ruang lingkup. Ya, PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan pelakuan akuntansi atas nilai kembali dan penurunan nilai tercatat carry value aset tetap. Bentuk dan kualifikasi aset tetap yaitu aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan. Dalam penyajian neraca, kualifikasi aset tetap adalah sebagai berikut. Pertama, tanah. Kedua, peralatan dan mesin. Ketiga, gedung dan bangunan. Keempat, jalan irigasi dan jaringan. Kelima, aset tetap lainnya. Dan keenam, konstruksi dalam pengerjaan. Lanjut lagi, pengakuan aset tetap dia ada 5, yaitu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berwujud. Kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Ketiga, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan kelima, yaitu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengukuran aset tetap. Pengukuran suatu aset tetap yang dapat diandalkan atas biaya diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk peroleh bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Terus penyusutan. Untuk penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
Pengungkapannya, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Pertama, dasar penilaian digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Ketiga, ada informasi penyusutan. Selanjutnya ada PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, yaitu PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan KDP yang mengatur pelakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan mulai dari identifikasi pekerjaan yang dapat diklarifikasikan sebagai KDP. Kedua ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, mesin, gedung, dan 14 bangunan, jalanan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dapat membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Kontrak konstruksi. Oke, selanjutnya ada kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan jumlah aset yang berhubungan erat atau saling bergantungan satu sama lain yang terancang teknologi, fungsi, dan tujuan. Dalam pengertian utama konstruksi dapat meliputi kontrak untuk memperoleh jasa, terus ada juga kontrak untuk memperoleh atau konstruksi aset, terus ketiga kontrak untuk memperoleh jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan volume engineering. Terus keempat ada kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Terus ada pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut. Terus kedua, ada biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Ada juga pengukuran biaya konstruksi. Ada tiga pengerjaan dicatat dengan biaya, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. Ketiga, yaitu ada biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Terus ada konstruksi dalam pengerjaan. Pengungkapan suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, yaitu rencana konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan angka waktu penyelesaian. Ya, kedua, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayarkan. Keempat, ada uang muka kerja yang diberikan. Kelima, ada retensi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.